Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Hari ini bertemu lagi dengan Budia di mata pelajaran IPA. Kita sudah masuk di bab 2 mengenai usaha dan pesawat sederhana. Seperti biasa, jangan lupa siapkan buku catatan kalian, catat poin penting, dan jangan lupa berdoa semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, untuk yang pertama Budia akan bahas terlebih dahulu mengenai usaha. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Secara matematis dapat kita tuliskan W sama dengan F dikali S. Keterangannya yaitu W sama dengan usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Contoh soal, Erwin mendorong meja dari titik A ke titik B dengan gaya 50 Newton. Hitung besar usaha Erwin untuk mendorong meja tersebut. Dari soal dapat kita ketahui F adalah 50 Newton dan 5 meter itu adalah perpindahannya. Sehingga dapat kita tuliskan W sama dengan F dikali S sama dengan 50 dikali 5. Maka usaha Erwin adalah 250 Joule. Kemudian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Adapun macamnya, yang pertama adalah tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Kita mulai dari tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengurangi daya. Di tuas ada 3 titik, yaitu titik beban atau W, titik tumpu atau T, dan titik kuasa atau F. Jarak antara titik beban dan titik tumpu adalah LW. Jarak titik kuasa dan titik tumpu adalah LF. Rumus dari tuas adalah LW dikali W sama dengan LF dikali F. Untuk keuntungan mekanik, kita tuliskan W dibagi F sama dengan LF dibagi LW. Keterangannya, F adalah gaya kuasa, W adalah gaya berat, T adalah titik tumpu, LF adalah lengan kuasa, dan LW adalah lengan berat. Jenis tuas dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Tuas ini memiliki prinsip letak titik tumpu berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah gunting pemotong rumput. Titik kuasa itu adalah titik yang dipegang tangan, titik tumpu adalah titik pertengahan, dan titik beban itu ada bendanya. Dari gambar kita lihat titik tumpu berada di tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Yang kedua adalah tuas jenis kedua. Pada tuas ini, letak titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh dari tuas jenis kedua adalah gerobak pembawa pasir. Kita lihat titik beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan yang terakhir untuk tuas jenis ketiga itu adalah titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah staples. Titik tumpu dan titik beban itu ada di sebelah atau ada di pinggir. Dan titik kuasa yang titik kita pegang itu berada di tengah. Ini menunjukkan bahwa staples adalah contoh dari tuas jenis ketiga. Contoh soal dari tuas yakni hitung berat batu dan keuntungan mekaniknya. Dari rumus dapat kita ketahui F adalah 100 Newton, LF adalah 5 meter, dan LW-nya adalah 2 meter. Dapat kita jawab untuk beratnya, W dikali LW sama dengan F dikali LF. W dikali 2 sama dengan 100 dikali 5. Sehingga dapat kita ketahui berat batu adalah 250 Newton. Dan keuntungan mekaniknya yaitu Km sama dengan W per F sama dengan 250 dibagi 100. Km-nya adalah 2,5. Bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari permukaan miring. Oke, coba kita lihat. Benda yang berada di bawah ini memiliki gaya berat W dan gaya dorong yaitu F. Bidang miring ini memiliki jarak sebesar S yang lintasannya miring dan H ini adalah ketinggian. Dapat kita rumuskan F dikali S sama dengan W dikali H.
Keuntungan mekaniknya adalah W per F sama dengan S per H. Keterangan F adalah gaya kuasa, W adalah gaya berat, S adalah panjang bidang, dan H adalah tinggi bidang. Contoh soal, hitung gaya agar benda dapat naik ke atas dan keuntungan mekaniknya. Dari soal kita dapat tuliskan, dapat kita ketahui W sama dengan 500 Newton, S-nya adalah 10 meter karena miring, dan H-nya adalah 2 meter. Sehingga untuk mencari gaya kita pakai rumus F dikali S sama dengan W dikali H, F dikali 10 sama dengan 500 dikali 2. Nah, ini dapat kita tuliskan F ini sama dengan 100 dibagi 10, tidak lain gayanya adalah 100 Newton. Untuk mencari keuntungan mekanik, kita pakai rumus W dibagi F. Km sama dengan 500 dibagi 100, Km sama dengan 5. Sehingga dapat kita simpulkan gayanya adalah 100 Newton dan keuntungan mekaniknya adalah 5. Katrol merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan beban secara vertikal. Katrol dapat memudahkan pekerjaan manusia karena dapat mengubah arah angkat ke atas menjadi ke bawah. Adapun macam-macamnya. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua adalah katrol bebas atau katrol bergerak, dan yang terakhir adalah katrol kombinasi. Dan yang terakhir untuk jenis pesawat sederhana adalah roda berporos. Roda berporos ini merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama. Keuntungan roda berporos yaitu untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Demikian materi untuk bab 2 usaha dan pesawat sederhana. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar dan jaga kesehatan. Kita bisa dan pasti bisa. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.